Halo para traders maupun investor di pasar modal Indonesia, ketemu lagi dengan saya Hermawan. Oke, pada video kali ini saya akan coba share ke teman-teman semuanya tentang review market untuk minggu ini ya, tanggal 8 sampai mungkin tanggal 13 ya, tanggal 9 sampai tanggal 13. Jadi kira-kira bagaimana reviewnya market minggu ini, terus kemudian saham-saham apa aja yang mungkin bisa untuk kita perhatikan supaya kita tetap bisa cuan gitu ya di market. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa, bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mungkin punya saudara, kerabat ataupun teman yang ingin membuka akun di Meraset Sekuritas, silakan bisa kontak kita di sini supaya kita bisa membantu teman ataupun kerabat ataupun saudara dari teman-teman semuanya atau Bapak Ibu yang ingin membuka akun di Meraset Sekuritas. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita coba untuk review market untuk minggu ini dan saham-saham apa aja yang mungkin bisa kita perhatikan. Oke, yang pertama kita lihat untuk stok composite dulu ya. Jadi kita lihat indeks composite-nya dulu ataupun IHSG kita. Kita bisa lihat di sini, ini adalah chart dari IHSG kita ya. Masih terlihat tertekan ya. Secara minor kita bisa lihat bahwa IHSG itu sebetulnya mengarahnya ke downtrend ya. Jadi teman-teman bisa cek sama-sama di sini bahwa sebetulnya dalam keadaan downtrend secara minor. Tapi secara mayor, kalau misalnya kita bisa lihat, kita bisa simpulkan sebetulnya areanya masih sideways. Ya, jadi dari sini nih naik, turun, naik lagi di sini. Kemudian kalau misalnya ini nanti nggak jebol, berarti emang benar dia lagi dalam posisi konfirmasi sideways ya. Nah, harapannya bahwa ketika kita melihat bahwa situasinya seperti ini, secara minor dia turun, pasti banyak juga saham-saham di dalamnya yang tertekan juga. Tapi tentu dari tekanan ini, dari 800-an saham yang ada di IHSG, tentu juga ada juga yang sedang naik ataupun mungkin masih tertahan dalam kondisi uptrend. Nah, saham-saham itulah yang nantinya kita akan coba lihat ya, kira-kira saham-saham apa aja yang masih bertahan dan masih menarik buat kita perhatikan. Nah, kecenderungan bahwa IHSG tertekan ini masih disentimeni dari kabar resesi ya, masih digaung-gaungkan terus. Nah, kalau misalnya kita mau pakai Fibonacci, kalau misalnya kita bisa lihat di sini, dan di sini pun sebetulnya kita bikin ini adalah support yang mungkin relatif kuat yang bisa mungkin kita andalkan untuk menjaga IHSG. Jadi kalau misalnya nanti IHSG-nya ini jebol dari 65 ya, kemungkinan besarnya konfirmasi downtrend secara mayor itu terjadi. Nah, harapannya sih enggak ya, harapannya bahwa minggu ini katakanlah IHSG akan turun, itu masih bisa ketahan di 6.500, harapannya seperti itu. Dan kita tentu sama-sama berdoa ya, itu gambaran umum dari IHSG. Terus kemudian kira-kira saham-saham apa aja sih yang bisa kita perhatikan atau mungkin bisa untuk kita pantau, untuk kita watchlist di minggu ini. Nah, yang pertama mungkin teman-teman bisa cek ya, saham-saham energi seperti MDKA ya, MDKA. Ini MDKA, kebetulan kemarin Jumat terakhir asing masih net buy ya, teman-teman juga bisa cek. Jadi dalam penurunan IHSG ternyata saham MDKA ini cukup kuat ya, nggak terlalu banyak turun dari saham-saham energi batu bara yang ada. Nah, kalau yang saham MDKA ini cukup kuat ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini penurunan kemarin masih nguji di EMA 200 ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa MDKA ini kalau misalnya nanti bisa break di area sini ya, di area sini dia akan konfirmasi untuk uptrend. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk minggu depan atau minggu ini, karena asing juga masih net buy di sini. Terus kemudian saham energi lain seperti Inco ini juga konfirmasinya masih uptrend ya, masih kuat. Nah, teman-teman juga masih bisa untuk cross check ulang kalau misalnya mau masuk Inco, masih lumayan bagus.
asing juga kemarin masih masuk. Terus kemudian pilihan ketiga ada Antam di saham energi. Tapi kalau ada MDKA, Inco, kalau saya pribadi mungkin ambil dua itu dulu ya, atau mungkin salah satu sebelum memutuskan untuk pilih Antam. Karena secara chart mungkin yang paling menarik sih Inco ya, karena Inco sudah relatif konfirmasinya dia uptrend ya, dia masih uptrend kuat ya. Terus kemudian MDKA, baru kemudian pilihan ketiganya Antam, MDKA. Nah ini ada MDKA, terus kemudian pilihan ketiganya ada Antam. Nah ini pilih salah satu, silakan lebih cocok, cenderung suka yang mana. Terus kemudian yang selanjutnya teman-teman juga bisa perhatikan untuk saham-saham poultry ya, saham-saham poultry seperti Cepin ya, seperti Cepin. Oke, ini Cepin. Jadi konfirmasinya kalau Cepin itu masih sideways ya, kalau teman-teman bisa cek. Nah, tapi kecenderungannya kemungkinannya dia akan uptrend ya. Jadi kalau misalnya Cepin ini break di 6.000-an, kemungkinannya untuk kenaikan lebih tingginya sangat terbuka ya. Ini menarik buat teman-teman nanti perhatikan saham Cepin. Terus kemudian saham yang kedua di poultry yang menarik itu ada Java ya. Nah ini Java, cuman secara mayor trennya kalau Java teman-teman bisa cek bahwa dia masih downtrend ya, dia masih downtrend. Kalau secara minornya dia uptrend ya, kalau secara minornya dia uptrend. Jadi teman-teman di sini bisa cek ya, dia mantul dari sini ke atas. Dan menariknya bahwa Java ini di area krusial ya, di area krusial kelihatannya akan uji untuk trendline yang ada di atas untuk konfirmasi uptrend. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham Java ini ya, kalau misalnya minggu ini masih tetap bertahan di angka sekitaran 1370 sampai 1350, mungkin masih dipertimbangkan untuk bisa masuk, karena kemungkinannya area masih terbuka untuk bisa uji di area 1400-an seperti itu. Nah untuk saham Cepin ya, untuk saham Cepin ini sebetulnya lebih menarik, cuman kadang lambat banget ya kalau Cepin ya. Kemarin ini gap up, biasanya akan ada penurunan dulu besok Senin untuk nutup gapnya yang kemarin ditinggal ya. Ini kemarin gap up di pre closing. Nah tapi kalau misalnya berhasil break bertahan di 6.000-an ya, nah ini menarik banget karena sideways-nya ini cukup lama ya. Ini teman-teman bisa cek di sini nih, ini udah sideways lama ya. Nah kalau misalnya ini berhasil break, nanti untuk peluang naiknya lebih tinggi lagi. Nah ini sideways-nya lama dia. Jadi kalau dia berhasil break, kemungkinannya bisa lebih tinggi lagi, mungkin ke area sekitar 6.700 ya, 6.700, 6.500 seperti itu. Terus kemudian tadi saham energi udah, sama saham poultry. Yang selanjutnya nih yang mungkin teman-teman bisa perhatiin ya, yang kemarin saya sudah sempat share juga di grup bagi yang mantul grup ya, ada saham mall nih, karena PPKM nya dicabut ya, mungkin mallnya udah sedikit lebih ramai ya, jadi ini sebagai angin segar juga. Dan industri retail ya, jadi ini RALS kemarin saya udah share juga di grup. Nah teman-teman di sini juga bisa lihat bahwa sebetulnya secara minor dia posisinya sideways ya, ini posisinya sideways, ini posisinya sideways ya, tapi kemarin berhasil break ternyata. Nah
dan kelihatannya minggu depan atau minggu ini ya itu akan cenderung lebih menarik lagi kalau misalnya kita perhatikan dari kecenderungannya. Jadi selama IHSG downtrend ya ataupun turun, tentu ternyata masih ada juga saham-saham yang lawan gitu ya. Nah ini teman-teman bisa cek untuk saham RALS. Kalau lebih baiknya sih RALS kalau saya pribadi tetap menunggu support ya. Tapi kalau misalnya ternyata masih naik terus, mungkin targetnya teman-teman bisa cross check di area sini ya. Di area sini ini adalah area untuk RALS. Tapi untuk terdekat kayaknya 660 deh. Sini ya. Nah ini teman-teman bisa cek nanti untuk RALS ya. Ini menarik, teman-teman bisa cek ulang. Terus kemudian kayak industri retail ya ataupun consumer good juga masih tetap bertahan. Industri retail kayak MRT ya, ini masih uptrend. Terus kemudian yang menarik lagi di consumer good ya, consumer good ada Unilever. Nah ini Unilever masih menarik ya. Kalau secara minor kita lihat sebetulnya Unilever itu dalam posisi sideways walaupun kemarin ada gejolak ya. Nah teman-teman bisa cek di sini. Nah ini Unilever. Nah teman-teman bisa pantau kenapa Unilever menarik. Jadi tadi saya sempat buka broker summary-nya bahwa Unilever ternyata ada yang beli ya, cicil beli lumayan banyak. Jadi kalau misalnya kita bisa cek di sini dari penurunan tajam ini ya, itu mulai mantul nih, ada yang nyerok nih di tanggal 2 bulan 11 sampai sekarang. Itu kita coba di sini Unilever ya. Yang nyerok itu RX kalau nggak salah. Nah ini ya. Jadi ada yang nyerok cukup lumayan banyak, ini dominan banget. Ada broker RX ya, harga average pembelian di harga 4.700. Ini masih ada sisa barang 500 ribuan lot. Nah ini kelihatan banget yang ngumpulin ya, dia sangat dominan. Terus kemudian ada LG, ada ZP. Nah teman-teman bisa cross check ulang. Terus kemudian saham yang selanjutnya, oke itu jadi pilihannya. Kalau saham energi teman-teman bisa cross check ada MDKA, Inco ataupun Antam. Terus kemudian bisa pantau juga di saham poultry ya, ada Cepin, ada Japfa. Pilih salah satu aja ya, jangan dibeli semua kalau untuk satu sektor. Terus kemudian saham mall ya, ada Ramayana masih bagus. Terus kemudian consumer good ada Unilever. Nah terus kemudian nih dari penurunan IHSG ya, rata-rata kecenderungannya pasti orang ingin menabung nih. Nah ini ada saham blue chip yang saham-saham sejuta umat yang setiap tahun pasti ngasih cuan ya. Nah itu kayak saham BBCA ya. Saham BBCA ini masih dipantau bahwa BBCA mantul di MA 200 ya. MA 200 silahkan teman-teman bisa pantau, cicil nggak apa-apa, ini buat nabung aja buat jangka panjang. Kalau mau trading juga boleh, silahkan. Terus BBRI ya, BBRI. Nah ini BBRI penurunannya juga udah lumayan ya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau menabung ya untuk jangka panjang, bisa dipertimbangkan untuk bisa cicil BBRI maupun BCA. Oke, mungkin itu yang bisa saya share untuk review market tanggal 9 sampai tanggal 13. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like kalau suka dengan video ini, dan jangan lupa share ke teman-temannya kalau ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe ya, dan tinggalkan komentar kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mungkin request ya saham-saham yang ingin direview untuk minggu depan atau dalam waktu dekat. Oke, mungkin itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.
Salam sukses selalu para traders maupun investor di pasar modal Indonesia.